Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis hujan ya. Enaknya bahas apa ya? Ada dua topik sih yang mau penulis bahas kali ini. eh Enaknya bahas yang soal oli aja ya. Soal oli ini penulis pengen bahas eh mengapa sih kalau oli dipakai jarak jauh ya itu lebih cepat rusak daripada kalau oli istirahat. Mengapa kok eh, oli itu cepat rusak kalau pemakaian tiap hari itu dipakai ngebut, sementara kalau dipakai pelan nggak rusak? Bukan cuma soal panas ya, karena Bro Enterprise Indonesia ini ngomong ya, motor dipakai lama tapi nggak kencang loh ya, cuma jalan jauh nggak berhenti-henti, yang satunya lagi berhenti 10 menit berhenti gitu ya, antara dipakai di rumah dengan dipakai keluar kota gitu ya, tapi kecepatan rendah. Mengapa kok ketika dipakai terusan itu olinya cepat rusak? Jadi emang benar oli bisa rusak karena panas ya, tapi panas itu cuma salah satunya. Jadi panas itu memang musuhnya oli, tapi panas bukan satu-satunya musuhnya oli. Kalau panas tok yang jadi musuh oli, maka nggak akan muncul standar HTHS itu, nggak akan muncul ya. Jadi standar HTHS itu muncul karena ternyata ditemukan nggak cuma panas saja yang mempengaruhi kemampuan oli. Nggak cuma panas saja, tapi apa? Shear, SHEAR. Shear itu ya penulis sering bahas ya. Sobekan-sobekan yang dialami oleh mesin. Jadi seharusnya standar oli sekarang itu pakai HTHS ini, tapi karena ya sudah terbiasa akhirnya pakai yang kinematic viscosity di suhu 40 dan 100 itu. Harusnya power pointnya yang penting ya. Jadi kalau oli itu harusnya yang disebutkan adalah HTHS-nya dan power point-nya itu, apa, suhu uh, tuangnya itu, suhu masih bisa dituangnya itu berapa. Tapi karena ya banyak hal lah enggak, padahal sebenarnya konsumen bisa lebih ngerti lah kalau misalnya yang jadi pembanding itu power point-nya itu. Nah, jadi shear stability ini adalah salah satu hal yang bisa bikin rusak. Terus ada lagi satu hal, yaitu oli itu ternyata bisa bikin rusak, bisa cepat rusak kalau kena itu disuruh lewat lubang-lubang sempit. Jadi shear itu salah satu yang bikin oli rusak. Nah, yang lainnya adalah ketika oli dipaksa lewat ke lubang-lubang sempit. Jadi sebelumnya penulis kan sudah pernah jelaskan bahwa additive viscosity index improver itu pengaruhnya buruk pada oli mesin. Jadi walau olinya itu bahannya dari apa namanya, dari PAO, dari ester sekalipun 100% PAO gitu ya, betul-betul murni 100% PAO lainnya aditif, itu viscosity index improver itu bisa merusak. Karena apa? Viscosity index improver ini mudah rusak ketika terkena shear. Jadi terkena shear ini
olinya bisa bisa makin encer ya. Jadi oli PAO misalnya ya 100% PAO lah. Itu viscosity indexnya kan nggak bisa tinggi-tinggi amat. Terus sementara itu yang buat pabriknya itu pengen bisa 0W50 misalnya ya. Kan kental banget kalau suhu tinggi tapi encer banget ketika suhu rendah. Nah, itu kan harus pakai viscosity index improver. Nah, ketika viscosity index improvernya rusak, maka oli ini ratingnya akan turun. Bisa jadi 0W40 atau 0W30 bahkan. Nah, ini adalah sesuatu yang nggak diharapkan. Karena oli pun ada kebutuhan SAE-nya itu nggak berubah ya. Berubahnya sesuai suhu. Tapi maksudnya kalau pemakaian sama, makin panas justru makin kental mesin itu. Jadi ketika mesin dipakai RPM tinggi terus olinya jadi lebih encer dari spesifikasinya, maka ini akan tetap membuat kerja mesin nggak sempurna. Banyak gesekan. Terus misalnya komponennya awet sekalipun lah, sudah dilapisi apapun segalanya lah. Kalau sudah terjadi gesekan ya tetap akan ada penurunan performa. Jadi antara terjadi gesekan dan tidak itu masih lebih ringan kalau tidak terjadi gesekan sama sekali. Nah, viscosity index improver ini jadi biangnya oli jadi makin encer. Ada yang makin encernya sementara, temporari, ada yang permanen. Kalau yang temporari itu makin encernya ya cuma ketika jalan itu aja, ketika RPM tinggi itu aja kekentalannya turun. Tapi terus begitu sudah berhenti, sudah turun RPM-nya, balik kental lagi perlahan gitu. Nah, yang permanen ini yang bikin repot, jadi lebih encer. Nah, sekarang hubungannya dengan yang lubang-lubang tadi. Ya. Jadi komponen mesin itu harusnya bisa tetap dilindungi oleh lapisan oli. Jadi ketika satu komponen bergesekan dengan yang lain, itu akan selalu ada jarak karena olinya bisa membentuk lapisan pelindung di antaranya. Oli yang baik, oli yang punya film strength yang baik, ini bukan soal aditif ya. Ini maksudnya film strength di sini ada film strength cairan olinya. Oli yang baik itu akan bisa mencegah bertemunya logam dengan logam. Dan ketika oli ini bisa mencegah bertemunya logam dengan logam, maka oli ini nggak dapat beban banyak. Jadi ketika oli masih mampu melindungi ya, oli ini masih nggak akan terbebani, nggak kena kocok gitu. Jadi biasanya ini kan oli ini melapisi karena gerakan komponen. Nah, gerakan komponen ini biasanya saling mengadu dengan komponen yang lain. Kita pakai contoh noken as lah, noken as yang nggak pakai bearing ya, cuma langsung logam ketemu logam. Nah, ini karena perputaran noken as yang kencang,
Rumah noken asnya ini nggak bersentuhan dengan noken as karena gerakan yang kencang ini bisa membuat lapisan olinya itu kuat. Ya tentu tergantung dari kekuatan olinya. Nah ketika nggak berjumpa ini gesekannya akan kecil, nggak ada pertemuan gitu ya. Jadi antara logam dengan logam sama sekali nggak bertemu. Nah itu olinya juga bebannya ringan. Nah ketika dipakai lama, walau bagaimanapun juga ya, itu pasti oli akan makin lama makin encer. Ya baik karena pengaruh aditif viscosity index improvernya, ya terutama karena pengaruh aditif viscosity index improver ya. Tapi bisa juga yang bahan olinya sendiri yang makin encer karena share ini. Tapi kalau dari bahan olinya sendiri sedikit ya, yang banyak itu dari viscosity index improver. Ketika oli ini makin encer, maka kemampuan perlindungan oli ini berkurang. Jadi film strength itu tergantung dari dua hal. Yang pertama adalah terutama ya kekentalan. Yang kedua adalah dari bahan olinya. Bahan oli yang bersifat polar, yang sifat polarnya kuat, mempunyai film strength yang kuat karena sifat polar ini membuat oli lebih pingin nempel ke logam. Sifat kohesi, sifat adhesinya kuat, kayak lem gitulah. Sementara itu bahan oli yang sifat polarnya lemah, seperti PaO atau GTL grup 3+, itu akan sulit untuk menempel pada logam. Lemnya enggak nempel, gitulah, enggak merekat. Ketika film strength ini turun karena berkurangnya kekentalan, ya kekentalan ini turun karena terjadinya share ya, terjadinya gosokan antar komponen, oli ditabrak-tabrak, oli dikocok-kocok gitu, maka otomatis jarak antara permukaan logam ini akan berkurang ya karena film strength-nya nggak kuat. Jadi karena film strength-nya nggak kuat, kok film strength ya, film lapisannya makin nggak kuat, makin lama makin pendek, makin lama makin dekat. Nah yang perlu diperhatikan adalah kalau kita lihat gambarannya komponen mesin, penggambarannya komponen mesin itu kan nggak pernah dibuat permukaan rata dengan rata. Pasti permukaan nggak rata dengan nggak rata, permukaan berbukit lawan berbukit gitu. Jadi permukaan logam yang saling bergesekan ini digambarkan kayak bukit perbukitan gitu, ada jurang, ada gunung, banyak gunung gitu ya. Nah gesekan ini ditunjukkan sebagai gesekan antar gunung. Nah ketika saling antar gunung ini saling berdekatan, maka ya terbentuklah
maka celah antara komponen mesin ini jadi makin kecil. Dan ingat ya, sebelumnya oli itu cepat rusak kalau dipaksa lewat lubang kecil. Nah, karena lapisannya ini makin kecil, maka oli jadi dipaksa untuk lewat lubang yang kecil lagi. Dan ketika makin encer, maka si oli mesin ini akan dipaksa lewat ketika makin encer kan jarak antar logam ini makin rapat juga. Karena makin rapat ini, maka oli jadi harus melewati lubang yang lebih kecil lagi. Karena melewati lubang yang lebih kecil, jadinya ya itu tadi, terjadi kerusakan. Kerusakan ini membuat oli lebih mudah teroksidasi. Karena oli sudah rusak, dia nggak punya film strength. Jadinya makin lama makin parah lah. Dari oksidasi, dari film strength yang berkurang, makin lama makin parah. Jadi kalau kendaraan nggak pernah berhenti jalan terus gitu, selain dari suhu tinggi ya, suhunya makin lama makin tinggi. Walau ya sebenarnya harusnya sih kondisi mesin itu dijaga oleh radiator atau pendinginan lah, nggak sampai liar ya, ada sistem pendinginan. Tapi dengan suhu yang makin tinggi ini akan mempercepat rusaknya oli. Jadi ketika kita pakai kendaraan dalam waktu lama, ada dua hal yang merusak oli. Yang satu adalah suhunya. Jadi kalau kendaraan nggak berhenti-henti itu suhunya nggak turun, jadi makin lama makin tinggi kan, sampai tahap tertentu maksimal lah ya. Jadi dibuat suhu maksimal terus. Sementara kalau berhenti-berhenti itu suhu bisa sempat turun. Kalau sempat turun kan suhunya nggak sempat maksimal. Terus yang kedua dari searnya. Sear ini kalau berhenti kan oli ini, jadi kalau jalan olinya makin encer. Nah begitu berhenti beberapa menit, 10 menit gitu, kan oli itu jadi sempat kental lagi. Nah begitu kental lagi, film strengthnya meningkat lagi. Karena meningkat lagi ya resiko rusak olinya jadi berkurang. Oh banjir dah. Nah karena resiko olinya berkurang, karena resiko kerusakan karena kekentalan berkurang, karena resiko karena pengurangan kekentalan berkurang, maka oli jadi makin awet. Jadi ya itu ada dua hal. Oli itu bisa awet karena ya kekentalannya panas mesin ini terjaga kalau misalnya sering kita berhenti. Yang kedua adalah oli ini nggak sempat jadi sangat encer sehingga mudah rusak ya. Jadi kalau pemakaiannya normal harian, kerusakan oli itu bisa disebut eksponensial ya. Jadi makin lama kerusakan oli itu makin cepat. Jadi oli bening gitu ya, begitu sudah budak, sudah mulai berkurang film strengthnya, nah itu terjadi peningkatan eksponensial kerusakan. Jadi kalau sudah muncul suara kayak amplas gitu, dibiarkan, oli itu akan makin cepat rusak. Dan itu akan lebih cepat. Misalnya kita sudah 2 minggu ya, oli terasa enak gitu, terus begitu akhir masa pakainya gitu sudah mulai kasar, maka
hanya butuh beberapa hari untuk bikin oli tersebut rusak. Jadi misalnya 2 minggu suara mesin halus, terus 2 hari mulai kasar, terus hari keempat bisa jadi sudah nggak layak pakai. Jadi kerusakannya itu nggak linier gitu, nggak bertahap gitu, tapi langsung meningkatnya mendadak gitu. Ya wes lah, itu aja mengapa kok oli itu mudah rusak. Ya wes lah, nggak panjang-panjang, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.